Ya, Anda Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan, Bang. Ayo, Bang, nyalakan kamera Anda. Coba, apa yang Anda sampaikan kepada saya? Coba, silakan. Ya, Kamera nyala dulu, Bang. Kamera nyala dulu. Anda bersikap gentleman. Ayo, diskusi dengan baik. Hindari kosakata yang bersifat memaki, memfitnah. Gitu, coba, silakan, yuk. Ya, saya buka kamera kalau kacamatamu buka dulu. Oke, saya buka. Silakan, yuk. Silakan. Kita turuti. Apakah Muslim bisa dipegang omongannya? Ayo, silakan. Saya buka kamera saya. Kacamata saya sudah saya buka sekarang kan? Silakan, yuk. Nah, bisa kita pegang nggak omongan dia? Kalau ngomong yang sopan. Nah, lihat tuh. Anda sudah minta saya buka kacamata, saya turuti. Anda nyalakan kamera aja nggak berani, gimana? Ya, sebetulnya. Nah, lihat nih, seperti ini. Ada bisa dia diskusi nggak? Kabur kan? Halo teman-teman, memang luar biasa sekali. Di sini ada dua orang Muslim yang naik secara bersamaan di hari yang sama, teman-teman. Tetapi yang pertama ini, ada seorang bapak, seorang Muslim ini menantang Edis TV. Karena kenapa? Edis TV menyuruh dia untuk open cam dulu baru berbicara. Tetapi dia langsung berkata, teman-teman, buka dulu kacamatamu maka saya akan open cam. Dan langsung dijabani oleh Edis TV. Akhirnya apa yang terjadi? Dan yang kedua nanti seorang Muslim juga itu dia ada keraguan dan dia mau masuk Kristen, teman-teman. Bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita, teman-teman. Tetapi sebelum kita nonton, siapkan dulu konsentrasi tinggi kalian, tempat ternyaman agar kalian tidak skip-skip. Langsung saja tonton video ini, silakan. Samuin. Halo Samuin. Ya, Anda Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan, Bang. Ayo, Bang, nyalakan kamera Anda. Coba, apa yang Anda sampaikan kepada saya? Coba, silakan. Ya, Kamera nyala dulu, Bang. Kamera nyala dulu. Anda bersikap gentleman. Ayo, diskusi dengan baik. Hindari kosakata yang bersifat memaki, memfitnah. Gitu, coba, silakan, yuk. Ya, saya buka kamera kalau kacamatamu buka dulu. Oke, saya buka. Silakan, yuk. Silakan. Kita turuti. Apakah Muslim bisa dipegang omongannya? Ayo, silakan. Saya buka kamera saya. Kacamata saya sudah saya buka sekarang kan? Silakan, yuk. Nah, bisa kita pegang nggak omongan dia? Kalau ngomong yang sopan. Nah, lihat tuh. Anda sudah minta saya buka kacamata, saya turuti. Anda nyalakan kamera aja nggak berani, gimana? Ya, sebetulnya. Nah, lihat nih, seperti ini. Ada bisa dia diskusi nggak? Kabur kan? Gimana coba? Sudah kurang gimana? Saya sudah tahu karakter mereka, teman-teman. Walaupun saya buka kamera sekalipun, walaupun saya buka baju sekalipun, mereka tetap nggak akan berubah sama. Sudah saya bilang sama kalian, jikalau kalian dapati saya memfitnah agama Islam, kalian bawa itu videonya ke Mabes Polri, kan gampang kan? Gampang loh. Kurang bagaimana itu? Tangkap videonya, sertakan dari mana Anda mendapatkan video ini. Video ini saya dapatkan di ini, diupload oleh ini, bawa ke Mabes Polri. Itu kau baru gentle nih, acung jempol. Nah, sama kamu. Mereka tidak akan berani, teman-teman. Karena apa? Karena yang saya omong benar semua. Coba. Rekam, kemudian catat tanggalnya. Karena Anda nanti akan ditanya. Anda dapat video ini dari mana? Videonya bagaimana? Apa isinya? Buat laporan. Itu baru kau gentle. Baru kau pajang tuh. Kau masuk TV besok. Nah. Saya ini menjawab oknum-oknum dari orang-orang Islam, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Atau saya buka kamera aja saya ngomongnya, biar kalian puas ya. Saya ini menjawab oknum-oknum orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Siapa? Contohnya misalnya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu pernah diundang ke Indonesia oleh siapa? Oleh orang Islam. Oleh ormas-ormas Islam. Dan juga oleh Wapres pada waktu itu. Namanya Muhammad Yusuf Kala. Apakah Zakir Naik membahas agama Islam? Enggak. Kalau Zakir Naik membahas agama Islam, itu haknya orang Islam. Tetapi yang dibahas Zakir Naik itu adalah agama Kristen. Imannya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen. Dan itu difasilitasi oleh negara. Dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia dari atas podium dengan menggunakan uang rakyat, pajak negara, menggunakan fasilitas-fasilitas negara, dia bahasin agama Kristen. Apa saya sebagai orang Kristen salah membantahnya, menjawabnya? Kalau cuma saya jawab-jawab aja, enak aja kalian, masa saya jawab-jawab aja. Saya juga harus mengcounter. Saya berikan juga kalian pertanyaan-pertanyaan balik. Begitu loh. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan balik, kenapa kalian marah-marah, kejang-kejang, darahmu halal? Tidak ada saja kalian ini. Ayolah, ayo kita dewasa, ayo. Begitu.
Kalau kamu boleh bahas agama kami, maka kami juga boleh bahas agama kamu. Yang penting tidak fitnah, begitu. Nah, coba tunjukkan di mana saya fitnahnya, biar kamu luruskan. Siapa tahu saya salah. Siapa tahu saya membacanya mungkin saya kebesaran kacamata atau bagaimana. Coba. Ya, gimana Prayitno? Anda muslim ya? Muslim, asli Iya. muslim. Iya, apa yang mau Anda bantah dari statement-statement saya? Tadi nih, saya buka dulu kacamata saya biar enak kita ya, biar kelihatan. Ya, saya Tadi saya mengeluarkan statement begini. Kata Aisyah. Tahu Aisyah itu siapa? Aisyah. Siapa Aisyah itu? Ya, sahabat Nabi lah istilahnya gitu. Aisyah itu istrinya Muhammad yang dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 tahun. Jadi Muhammad itu nikahin anak umur 6 tahun. Namanya Aisyah. Ya Tuhan, Aisyah aja nggak tahu siapa. Gini mau diskusi dengan saya. Gimana coba? Bang Edis tahu dari mana kok bisa tahu di Islam itu? Kalau Bang Edis itu benar, itu saya mau masuk Kristen. Pak Prayitno, ada di dalam hadis bahwasanya Aisyah itu dinikahi Muhammad ketika dia berumur 6 tahun. Lalu berumah tangga dengan Muhammad, maksudnya hubungan suami istri ketika dia berumur 9 tahun. Jadi yang namanya Muhammad yang kalian percaya sebagai nabi itu menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh atau berumah tangga dengan anak berumur 9 tahun. Namanya siapa? Namanya Aisyah. Nah, Aisyah itu pernah berkata kepada Muhammad, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu, yaitu Allah, kecuali dia sigap menuruti hawa nafsumu. Itu tertulis di dalam hadis-hadis kalian, tertulis di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Kalau misalnya kalian bilang ini fitnah, rekam video saya ini, bawa besok rame-rame ke Mabes Polri bersama dengan MUI dan Forum Pembela Islam. Yang saya omongin itu ada datanya. Oh gitu ya. Iya, kenapa kalian tidak sanggup? Karena kalian tidak bisa membantah yang tertulis di situ. Iya sih, kadang-kadang saya pikir Edis itu benar gitu. Ya memang benar, nggak akan bisa dibantah itu. Nggak akan bisa dibantah, siapapun nggak akan bisa bantah itu. Orang tertulis di situ. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Nah, masalahnya kenapa kalian memfitnah bahwa Yesus kami itu adalah seorang Muslim? Nah, ini makanya. Itu kan sesuatu yang gimana ya? Kalian ini sungguh kalian ini mengatakan sesuatu yang fitnah, begitu loh. Jangan pembatasan. Tapi ada yang satu yang nggak senang dengan ucapan Bang Edis itu. Apa itu? Kayaknya. Contohnya apa? Saya kan ngikutin ini sudah sekitar 4 bulan yang ngikut, tapi mau ikut naik nggak pernah dinaikin. Saya tertarik, jadi kadang-kadang dalam pikiran saya mau masuk Kristen aja lah kalau kayak itu. Ada yang meragukan di agama kita. Apa itu? Meragukan itu seperti ini. Nggak seneng tapi saya meragukan. Bang Edis bilang kalau naik surga dapat susu gede itu gantung-gantung, itu kadang-kadang mendengar suaranya itu emosi saya itu. Walaupun Tapi itu kan benar. Ya, tapi kan benar. Loh, sekarang saya tanya sama Anda, masa susu gede mau diganu-geletaan di jalan? Ya pasti tergantung-gantung di dadanya lah gimana? Maksud Anda dapat bidadari terus susunya jatuh di jalan raya gitu? Ada aja. Ya begitu Pak Prayitno. Walaupun yang saya katakan itu memang pahit, tapi itu benar begitu. Bahwa pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim itu adalah perempuan-perempuan yang bersusu besar, berdada montok, payudaranya besar. Nah, itulah pahala buat kalian. Ini yang jadi meragukan di iman saya nih. Terus terang aja Bang Edis. Yang meragukannya gini, apa iya terus bagi saya, bagi orang Islam, tapi saya Islamnya kejawen Bang Edis, ingat itu. Jadi bukan Islam, saya juga jarang sholat. Makanya kalau benar Bang Edis itu bisa menunjukkan atau seperti menjamin masuk surga, saya mau masuk Kristen gimana? Saya tidak bisa menjamin masuk surga Pak Prayitno. Yang menjamin masuk surga itu adalah Tuhan Yesus. Makanya barang siapa caranya bagaimana? Caranya Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda. Apa maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan? Nah, ini banyak orang tidak tahu. Baik orang Kristen maupun orang Islam. Tahu gimana caranya? Begini, banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu definisi Yesus menjadi Tuhan di dalam dirinya. Kalau definisi Yesus menjadi Tuhan, menurut orang-orang awam, artinya membuat Yesus itu sejenis makhluk atau zat tertentu. Bukan itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan menerima dia sebagai jenis makhluk tertentu, tidak. Menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya membuat Yesus memerintah di dalam hatimu. Yesus sebagai sang raja yang di dalam hatimu dia berkuasa, mengendalikanmu, mengontrolmu. Kamu harus begini, kamu harus belok kiri, kamu harus belok kanan, kamu harus lurus. Nah, itu artinya membuat Yesus jadi Tuhan di dalam diri kita.
Gitu. Itulah keselamatan itu. Nah, sementara kalian, yang kalian buat jadi Tuhan itu adalah Muhammad. Makanya yang memerintah seorang muslim itu adalah Muhammad. Makanya kalau kalian itu belok kiri, belok kanan, ya Muhammad yang nyuruh. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah. Kemudian nanti jam sekian hirup-hirup air, gitu kan? Hirup air, gitu sampai 3 kali. Terus kalian hembus, namanya istinsar. Itu karena apa? Karena Muhammad memerintahmu. Bukannya hadis itu, antara hadis dan Al-Quran kan beda Bang Edis. Iya, tapi kan yang dilakukan umat muslim kan sekarang itu, mereka membuat Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu loh. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tetapi kalian tidak akan mau membuat itu memerintah hidup kalian. Kalian memilih Muhammad yang memerintah hidup kalian. Makanya, wahai orang-orang yang beriman, diizinkan kalian berdosa. Saya tertarik juga sih, walaupun orang Islam kadang-kadang kemunafikan orang Islam banyak seperti itu. Saya tuh pernah nanya begini Bang Edis. Kalau naik surga dapat 9 bidadari, terus pertanyaannya saya sama pertanyaan Bang Edis. Terus yang perempuan dapat apa? Ya dapat bidadari juga. Buat apa kalau perempuan? Iya, makanya justru itulah pertanyaan saya. Justru itu pertanyaan saya, Pak Prayitno. Karena dikatakan di dalam surat An-Naba, mulai dari ayat 30 sampai 33, pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Coba, apakah yang bertakwa itu hanya laki-laki? Tapi pernah ada jawaban dari Ustadz nggak Pak Bang Edis? Abdul Somad pernah berkata, ada seorang perempuan bertanya dengan logat Padangnya, jika laki-laki dapat 72 bidadari, maka perempuan dapat apa? Nah, Abdul Somad berkata dengan logat Padang, dia berkata begini, barang siapa yang berpikir saja bahwa bidadari dapat pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Karena itu diberi. Ya, artinya perempuan-perempuan tidak dapat pangeran. Perempuan-perempuan juga sama, dapat bidadari bersusu besar. Untuk apa? Ya itu pertanyaannya. Enggak, jawabannya kayak gitu benar. Dapat bidadari 9 juga sama. Di Muhammad Abdul Somad berkata, kalau perempuan terbesit saja di pikirannya mendapatkan pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Nah, terus begitu. Masa yang masuk surga laki-laki aja kan? Yang Nah, itu dia. Bahkan kata Muhammad, perempuan-perempuan itu akalnya separuh. Akalnya separuh, kebanyakan mereka itu penghuni neraka, kata Muhammad. Loh, iya. Dalam urusan agama, perempuan-perempuan itu sepantasnya tidak berbicara. Perempuan itu sepantasnya di rumah aja. Gitu. Dan dilarang keluar rumah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi larangan istri-istri Muhammad itu keluar rumah. Jadi kalau kalian benar-benar mau meneladani istri Muhammad, ya perempuan kalian di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Gitu. Banyak orang nih di bawah nih mau membantah saya. Tapi kalau saya naikin, ya nanti cuma nangis saja, nggak bisa bantah. Emang saya bantah kan enggak? Bukan yang di bawah, orang-orang yang di bawah. Terus saya gini, menurut saya pikiran saya, iman saya sendiri, saya Islam, tapi kejawen itu ya ada sajen, ada sepi selamatan, misalnya setahun sekali laut itu diselamatin kan, gitu di apa itu, tapi dilarang juga oleh orang-orang Islam seperti itu. Padahal kita Islam. Tapi tapi Pak Prayitno, Anda sudah jelas Anda punya niatan dalam hati atau Anda punya keraguan dengan agama Islam ya semenjak nonton saya? Ada curiga, ya. ada Oke. Tidak gini, contohnya gini, gimana ya kalau yang naik surga itu laki doang, terus perempuan misalnya dapat bidadari, untuk apa? Kan mencurigakan saya itu. Mantap. Ya, coba Saiful Anwar. Silakan. Saiful. Apa? Tadi enggak ini apa orang yang di bawah ini, Saiful Anwar. Anda tadi mengajukan bilang yang mau naik. Coba silakan naik, nyalakan kamera Anda. Nah, begini Saiful Anwar, setidak-tidaknya Anda kalau naik itu modal, sinyal. Orang Anda ngomong saja, au. Pak Prayitno, Anda bisa dengar Saiful ngomong apa? Nggak dengar, saya nggak dengar. Hah? Modal sinyal, Saiful. Sinyal, modal. Justru gini Bang Edis, saya pengen komentarnya orang-orang Islam, Pak, karena saya Islam ya gitu. Karena saya bicara kayak gitu kan menentang Islam, kalau saya bilang meragukan kayak gitu. Saya pengen jawaban yang pasti. Oke, Pak Prayitno, apa buktinya kalau Anda Islam? Bisakah Anda membaca satu ayat Al-Quran? Ya bisa lah, ayat apa? Coba bacakan satu ayat Al-Quran, coba. Yasin wal Qur'anil hakim inna kalimah musalim ala siratin gitu. Apal saya Yasin. Terus lanjutin.
Terus Lanjutkan. kalau wakat kalau somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa Oke. kutubinas makinati lainas min syarri wa fasid kelas aladi wa judurinas minal jinati panas. Apa lagi? Oke, sah. Ini Anda sudah yakin, Anda yakin Anda muslim dan Anda Bang Edi, semenjak Bang Edi. sebentar, semenjak Anda nonton Edis TV, Anda memiliki keraguan akan iman Islam Anda ya? Ya. Ya, jadi saya pertama itu, keduanya tentang jarak kubur. Jarak kubur itu nggak boleh meminta, nggak adanya doakan. Untuk apa doain Nabi Muhammad udah di surga kok suruh doain itu? Di pikiran saya ya. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis jaminan Muhammad masuk surga, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, katakanlah sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan diperbuatku dan juga yang akan diperbuat terhadapmu. Ya, kalau itu Jadi- ada Pak. Jamin masuk surga. Ada- Jadi Ada pertama ayat yang ini, berkata begitu. ya para ustadz ngomong begitu aja. Jadi yang saya di dalam hati yang penting masuk Islam, masuk surga. Itu juga mencurigakan saya, mencurigakan. Jadi saya nggak pernah sholat, yang penting Islam, yang penting masuk surga kayak gitu. Nah itu namanya angan-angan saja. Karena apa? Kalau tidak sholat nanti Anda dibakar 70 tahun di neraka. Bahkan Biar ya, orang Islam bahkan saya pernah mendengar ya, lebih baik Anda berzina daripada Anda meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Bayangin kalau Anda tidak sholat 10 kali. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya. Banyak Bang Haji yang saya mau saya ceritakan Apa itu? keraguannya itu. Apalagi tuh? Banyak. Apalagi? Seperti gini, para Habib itu katanya keturunan Nabi. Keturunan Nabi dari mana? Anaknya aja cuma satu. Gobloknya orang Islam. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ayatnya berbunyi begini, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum." Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Terus sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah bapak kami. Sesungguhnya kami ini adalah cucu Muhammad. Dibawalah sendal. Nah, ini sendal Rasul. Lah, ciumlah. Tapi jangan lupa waktu nyium salam tempel. Orang Islam itu, yang komen itu banyak itu. Yang komen banyak yang menyesatkan saya, jadi bilang saya Islam murni kok. Islam. Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini. Saya belajar agama Islam itu kurang lebih 13 tahun. Apa yang saya temukan di dalam Al-Quran dengan apa yang saya dengar dari orang ustadz-ustadz itu hampir 100% itu bertolak belakang. Yang benar cuma dikit aja. Gitu. Contohnya itu yang ribut-ribut di masjid itu terus. Padahal di dalam ayat Al-Quran Tapi dikatakan apa? itu juga lah Bang. Bukan. Nggak boleh menghina kayak gitu. Begini, Pak Praitno, Anda sering tidak dengar orang di masjid membaca Al-Quran dengan suara yang dikeras-keraskan? Sering. Ah, padahal di dalam ayat Al-Quran, dan janganlah kamu meninggikan suaramu di masjid. Ketika kamu membaca Al-Quran, janganlah kamu meninggikan suaramu. Berzikirlah mengingat Allah siang dan petang dengan tidak meninggikan suara. Malah meninggikan suara. Ya karena dianggapnya dapat pahala gitu. Makanya saya bilang, karena mereka baca Quran nggak baca terjemahannya. Lo memang Iya iya. sih. Betul. Coba, berapa banyak orang Islam membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang dia baca itu hanya huruf Arabnya. Coba ini gini Bang, ini biar seluruh tahu seorang Indonesia saya mau masuk Kristen gimana caranya? Gini, kalau Anda memang benar-benar mau masuk Kristen, Anda tinggalkan dulu agama Islam, kemudian Anda datang dulu ke gereja untuk belajar pendalaman Alkitab. Ada namanya sesi sebelum prabaptis, namanya pendalaman Alkitab. Nah, nanti Anda akan diberikan ajaran yang benar itu. Kalau nggak ada yang nggak seperti etis itu ya saya susah. Kayak gitu. Yang ngajarin siapa? Bisa-bisa Iya. dibenci orang sekampung. Saya Boleh. bisa dibenci orang kampung. Gini Pak Praitno, Anda boleh mempelajari agama Kristen itu dari video-video saya. Saya kan sering ngajar juga tentang agama Kristen. Apa sih iman Kristen itu? Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, begitu. Kalau Anda mengikuti Tuhan Yesus, ya, kalau Anda mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka Anda nanti tidak akan nabung bercita-cita ke Arab untuk mencium di sana sebongkah batu. Karena agama itu hak Bang Dis, hak. Jadi saya mau apa aja. Tapi orang sekitarnya ya udah, kalau orang Islam udah langsung benci aja gitu. Ya, biasa itu, Bang. Tuhan Yesus pernah berkata, akan tiba nanti saatnya bahwa setiap orang itu akan membenci kamu oleh karena memberitakan namaku. Memang ada itu. Seperti itu. Oleh karena kita mengikuti Yesus, maka banyak orang membenci. Tapi percayalah, Bang, banyak juga orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Begitu. Dan kita nanti punya komunitas baru, punya teman-teman baru, begitu. Tapi jangan merokok. Ah, ini. Begini, Bang. Oh iya,
Kalau Anda mau jadi pengikut Tuhan Yesus, di dalam Alkitab itu dikatakan begini, bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan yang sejati. Jadi tubuh kita ini, itu sebenarnya rumah Tuhan yang sejati. Jadi rumah Tuhan yang sejati itu bukan di Arab, bukan di... Rumah Tuhan yang sejati itu adalah... orang Kristen, Bang. Sebenarnya iya, Bang. Sebenarnya kita tidak boleh merokok. Karena apa? Karena tubuh kita ini, Bang, adalah rumah Tuhan. Begitu, Bang. Saya temannya orang Kristen pada ngerokok itu, Bang. Ya, sebenarnya itu tidak boleh. Mungkin mereka sedang dalam tahap berhenti. Kita juga nggak boleh menghakimi, begitu loh. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangannya masing-masing. Ya, cuman alangkah baiknya berhenti, begitu. Waduh, masuk abang Kristen terus nggak boleh ngerokok, repot. Nah, itu dia. Makanya Bang, kalau mau enak-enak ya Anda terus ngikutin itu, karena berzina mencuri masuk surga. Malah lebih susah lagi. Tidak susah, Bang. Gini, kalau Anda tidak merokok, Anda lebih sehat atau Anda gini, kalau lebih enak sehat atau sakit? Lebih enak sehat atau tidak sehat? Iyalah. Lebih enak sehat atau... Sering menentang Sebentar, seperti segini, Pak Praitno, sebentar, biar Anda paham dulu. Gini, lebih enak sehat atau lebih enak tidak sehat? Ya enak saya jelas gitu. Oke, lebih... Nggak usah dipertanyakan, Bang. Oke, secara medis, secara logika, mana yang lebih sehat? Orang merokok atau orang tidak merokok? Orang merokok, Bang. Jadi gini, kalau nggak merokok itu nyupir lemas. Iya, karena Anda udah kecanduan rokok. Abang tanya saya jawab, lebih sehat mana merokok dan tidak merokok? Sehat merokok, kalau nggak merokok saya sakit lemes. Itu bukti. Ya, jadi begini, Ya. Bang, itu namanya sudah kecanduan. Jadi itu ada proses, Bang. Dulu saya merokok. Dulu saya itu merokok, kemudian saya berhenti total. Saya sudah sekitar 13 tahun tidak merokok. Ini aturan dari mana? Nggak boleh merokok itu aturan dari Edis apa dari Alkitab apa dari mana kok? Tadi kan sudah Gitu. saya katakan, Pak Praitno, bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Tuhan, maka kita sepantasnya membuat tubuh kita ini bersih, kudus dan sehat, begitu loh. Bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan tapi kita begini? Nah, itu biar anu saja, Faruk Sianipar. Nah, itu Faruk itu kan sambil paus, bro, cair. Maksudnya cair, beli rokok lagi. Ya itu. Atau si orang Islam yang namanya Pak Loading itu, pendeta Loading, PDT Loading. Nah, tiap hari dia kerjanya. Kenapa kau tidak pakai jilbab? Orang lain disuruh pakai jilbab, dia kalau pakai jilbab kan tambah cantik. Itu kerjanya dia. Jadi banyak gini. Ini Anda percaya atau tidak percaya ya? Saya tanya Anda jujur. Betul atau salah? Banyak pria-pria syahwatnya bangkit justru ketika melihat perempuan pakai jilbab. Jawab. Dengan jujur. Iya. Ada penyakit seperti itu. Kalau Anda belajar seksualitas, ya karena harus belajar sama dokter Boyke itu ya. Ada yang namanya ketertarikan seksual tertentu. Contoh, ada seorang laki-laki yang dia itu punya penyakit aneh. Dia sukanya lihat perempuan yang pakai baju seragam SMA. Ada. Yang otak-otaknya agak miring begitu. Ada laki-laki dia senangnya kalau perempuan pakai jilbab. Ini kayaknya lebih mantap ini katanya. Ada. Jadi ajaran Kristen bukan soal begitu, bukan soal pakaian-pakaian, gitu. Tetapi bagaimana kita membenahi keadaan hati. Nah, fetis itu namanya, fetis. Begitu. Ini kan membahas saya tertarik. Jadi bahannya gini, Bang Edi. Saya tertarik orang yang mau masuk Kristen gitu ya, berpikiran kayak gitu. Terus apa sebabnya? Sebabnya itu dalam pikiran saya sendiri ada kejanggalan-kejanggalan. Seperti pertanyaan jawabnya itu nggak sesuai dengan hati. Contoh. Seperti itu. Contoh. Ya itu yang contohnya seperti ini ya. Orang itu kan dilarang ziarah kubur, bolehnya mendoakan. Contohnya satu nih yang sering terjadi di Indonesia. Semua orang ke ziarah wali ke mana-mana. Untuk apa coba ziarah wali? Ya biar dapat ceseran, ada duit masuk. Mana? Kalau itu semua bisnis, Pak Praitno. Itu semua bisnis. Nanti kalau nggak ada ziarah kubur, nanti nggak ada pemasukan. Bahkan ada kemarin itu saya baca, coba diklarifikasi kalau saya salah. Mereka sengaja bikin kuburan palsu. Mereka bikin kuburan palsu, dikatakan ini kubur wali, maka datanglah orang-orang berbondong-bondong ke sana. Ya Allah, kabulkanlah kami kabulkanlah. Itu terbukti kesalahan-kesalahan, tapi kalau disalahin pada nggak mau. Ini saya Islam, jangan salah dah. Bukannya saya Kristen, bukan. Itu saya menolak kalau kayak gitu. Ya, seperti maksud saya begini, saya juga sebenarnya ingin meluruskan pandangan-pandangan orang Islam terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab dan juga dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran itu datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Coba, di mana Al-Quran datang untuk menyalahkan? Nggak ada.
Al-Quran datang membenarkan Taurat dan Injil. Ulama datang, ustadz-ustadz datang menyalahkan Taurat dan Injil. Itu kenyataannya Ini seperti itu. Saya cerita begini yang ini ya. Syarat Islam harus percaya, harus meyakinin adanya kitab ya, kitab Injil, Taurat, Zabur itu. Ini ya. Terus seandainya saya punya itu digarap bagaimana? Itu hati saya ya, saya nggak ngikutin orang-orang lain ya. Nah itu yang dia. saya nggak Disuruh percaya Injil tapi membaca Injil haram. Ya sulit, susah. Makanya mulai sekarang saya serukan, saya gaungkan suara, berhenti mengikuti apa kata orang, tetapi cobalah cari kebenaran, dan jikalau kamu sudah mendapatkan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, gitu. Ya, seperti itu aja ya Pak Praitno. Kita lanjut besok lagi ya, karena sudah malam juga. Mungkin Pak Praitno mau istirahat ya. Selamat malam Pak Praitno. Semoga semoga Tuhan Yesus kiranya atau Roh Kudus menunjukkan kepada Anda jalan yang benar sehingga Anda bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, diskusinya sudah selesai. Bagaimana dua pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini teman-teman? Yang pertama tadi bagaimana Edis TV ditantang ya untuk membuka kacamatanya, dan itu pun diladeni oleh Edis TV, tetapi dia langsung kabur, malah dia berucap kata yang wah. Teman-teman, jadi pembelajaran kepada kita bagaimana kita ini ranahnya sebagai penonton dalam dunia maya, apalagi di sini diskusinya itu lintas agama ya, antara Kristen dan Islam. Rasa toleransi itu tetap harus kita jaga. Kita bertetangga bukan antar agama Kristen saja ataupun agama Islam saja, tetapi antar umat beragama. Tetapi bagaimana di sini menjadi pembelajaran kepada kita dewasa untuk mendengar dan dewasa untuk melihat bagaimana yang disampaikan oleh Edis TV ataupun lawan debatnya. Bukan langsung kita telan mentah-mentah teman-teman. Jadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Edis TV, kita harus cross check terlebih dahulu di tempat kita ataupun di sumber yang kalian percayai. Jadi narasi yang disampaikannya itu menjadi pembelajaran kepada kita, merupakan kebenaran jika kalian cross check dan itu memang betul-betul ada gitu. Kalau sesuai, ya ambil pembelajarannya. Kalau tidak sesuai, nah ranahnya lagi kita sebagai penonton, tuliskan di kolom komentar. Menit sekian, detik sekian, perkataan seperti ini dan seharusnya seperti ini. Dan itu ralatkan kalian menjadi pembelajaran juga bagi penonton yang lain. Seperti itulah ranah diskusi yang saya harapkan di channel ini, tidak menghujat ataupun mendiskreditkan agama ini, tidak teman-teman. Jadi menjadi pembelajaran agama itu kita memeluknya, itu hak kita, hak pribadi kita masing-masing, dan itu diatur dan dijamin oleh undang-undang. Maka dari itu silakan teman-teman, bagaimana tanggapan kalian terhadap video ini? Jangan lupa like juga terhadap video ini agar statistik YouTube dapat menyebar video ini ke beranda-beranda teman-teman yang lainnya. Terima kasih yang sudah menjalankan, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam kasih dari terang dunia.